Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian masih tetap semangat dalam belajar dan tetap mematuhi protokol. Semoga segera pandemi ini hilang dari negara kita. Nah, anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan yang untuk kelas 1, di mana kita sudah sampai pada bab atau materi tentang adab makan, ya. Adab makan, apakah anak-anak sudah benar di dalam melaksanakan keseharian yang selama ini dilaksanakan di rumah maupun di luar rumah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan dan diberikan kemanfaatan. Berdoa bersama-sama, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak jangan pernah lupa dengan doa itu, karena kita setiap belajar kita harus berdoa seperti itu agar diberikan kemudahan dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan orang banyak. Nah, sekarang kita ikuti pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan kelas 1. Yuk bersama-sama. Oke, anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan kelas 1. Anak-anak bisa melihat di kitab ini, kitab yang kalian miliki semuanya, yaitu pendidikan kemuhammadiyahan untuk kelas 1 pada halaman 56 dan halaman 57. Di situ anak-anak akan mengetahui bagaimana adab makan dan minum dengan baik. Nah, tapi sebelum kita masuk pada adab makan dan minum, sekarang kita melihat dulu apakah kita selama ini cara makannya itu sudah benar atau tidak. Kita akan melihat bahwa ketika kita makan itu apa saja yang kita makan. Nah, di sini, di halaman 56 ini anak-anak bisa melihat bahwasanya makanan dan minuman itu ada 3 unsur yang tidak boleh lepas, yaitu yang pertama sehat, kemudian yang kedua baik maupun halal, yang ketiga. Nah, sehat, baik dan halal ini adalah menjadi satu kesatuan. Makanan itu harus baik, ya. Makanan itu harus sehat. Makanan itu harus halal. Kenapa? Nah, yang pertama, makanan itu harus sehat. Kita kalau makan makanan yang sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Nah, bagaimana makan makanan yang sehat itu? Nah, kalau kita melihat makanan dan minuman yang bersih dan segar. Jangan sampai anak-anak mengkonsumsi makanan yang tidak bersih, karena nanti akan menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Kalau sudah menjadi penyakit, maka nanti kita akan sakit. Nah, siapa yang mau sakit? Pasti tidak ada yang mau. Oleh karena itu, maka konsumsilah makanan dan minuman yang baik, makanan dan minuman yang bersih, ya, sehingga kalian bisa mendapatkan energi yang baik, energi yang sehat, ya, untuk keseharian kalian. Kemudian makanan yang baik. Makanan dan minuman yang baik itu adalah makanan dan minuman yang bergizi. Kalau kita mengenalnya itu adalah 4 sehat 5 sempurna, ya. Ada nasi, ada lauk pauk ikan, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada telur, kemudian ada sayur, ya. Kemudian minumnya apa? Minum air putih yang banyak atau minum susu. Nah, ini menandakan bahwasanya makanan yang kita terima ini adalah makanan yang bergizi. Kalau kita makan yang bergizi, maka tubuh kita juga akan terawat, ya. Tubuh kita nanti juga akan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang lebih baik tanpa adanya sakit di dalam tubuh kita. Memang kita tidak merasakan saat ini itu tubuh kalian mengalami sakit atau tidak, tetapi nanti kalau kita sudah tua, karena kebanyakan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang tidak baik, maka bisa mengakibatkan penyakit yang bermacam-macam. Nah, kalau kita lihat orang-orang tua kita,
Coba ditanya, sakitnya apa? Pasti karena makanannya itu dulu juga banyak yang tidak sehat. Makanya oleh karena itu anak-anak mulai dari sekarang kita jaga tubuh kita jaga makanan kita jaga minuman kita agar menjadi makanan dan minuman pilihan. Kemudian yang ketiga adalah makanan dan minuman halal. Nah, kenapa halal ini penting? Karena makanannya halal itu akan menjadikan di dalam tubuh kita itu menjadi baik. Kalau kita banyak makanan yang tidak halal, maka sikap kita juga tidak akan baik. Nah, sebagai contoh, anak pelajar Muhammadiyah harus mengkonsumsi makanan yang halal. Seperti apa? Nah, karena makanan yang halal itu adalah makanan yang dianjurkan oleh agama Islam. Makanan yang haram itu adalah makanan hasil curian. Nah, itu tidak boleh. Bukan miliknya tetapi dimakan. Itu tidak boleh. Jadi anak-anak sebagai pelajar Muhammadiyah maka harus makan makanan yang halal. Oke ya? Oke. Kemudian selanjutnya anak-anak, kalau kita sudah mengenal makanan yang baik, makanan yang sehat, kemudian makanan yang halal, maka bagaimanakah kita cara makan sehari-hari? Ini adalah bentuk dari yang namanya adab, ya, adab makan dan minum, ya, kesopanan di dalam makan dan minum. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya adab sebelum makan. Yaitu kita bagaimana kalau tangan kita itu kotor habis mainan, maka lebih baik kita itu mencuci tangan kita dulu. Siapa tahu tangan kita itu ada kotorannya, sehingga kalau kita cuci maka di situ anak-anak akan membersihkan kotoran itu, sehingga makanannya nanti kita ambil itu dia sudah apa? Sudah bersih, ya, tidak tercampuri oleh kotoran. Nah, kemudian duduk dengan sopan. Nah, duduk dengan sopan. Makan itu sambil duduk. Kalau sambil berdiri bagaimana? Nah, la yasrobanna ahadukum qa'iman. Makan sambil berdiri itu adalah menyerupai seperti apa? Seperti setan. Setan itu sukanya makanan sambil berdiri. Makan sambil tangan kiri, ya, itu setan. Kalau pelajar Muhammadiyah makan pakai tangan kanan, kemudian nanti sambil duduk. Itu adalah ciri-ciri pelajar Muhammadiyah. Baik anak-anak, adab sebelum makan itu membaca doa juga. Kalau selama ini kita itu membaca doanya ternyata Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu sebenarnya adalah doa yang maudhu itu doa yang kurang kuat hadisnya, ya. Cukup kalau kita mau makan maupun minum, cukup kita dengan membaca basmalah. Enak kan? Mudah, lebih mudah. Jadi bacaan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu adalah doa yang tidak kuat, ya. Masih salah. Doa yang benar seperti apa? Doa yang benar cukup kita mengatakan bismillah, atau bisa kita sempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah doa kita sebelum makan. Jadi itu diingat-ingat anak-anak, selama ini kita masih banyak yang salah di dalam membaca doa sebelum makan. Kemudian adab ketika kita makan dan minum pakai tangan kanan. Kemudian kita memulai dengan air minum, atau kalau kita biasanya di dalam berbuka puasa itu kita mendahulukan dengan yang manis-manis, yaitu dengan kurma. Setelah ini kita kan puasa, jadi ayo kita mencoba untuk memperbaiki diri, bagaimana nantinya kita dalam bulan suci Ramadan itu kita bisa mengaplikasikan keseharian kita makan dengan baik. Nah, kemudian kita mengambil makanan yang lebih dekat. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada makanan yang enak jauh sana, kemudian di depan kita ada makanan, maka kita mengambil yang di depan kita dulu. Tidak usah berlarian ke sana atau kita sampai bungkuk-bungkuk ke sana. Ini kebiasaan orang yang kurang baik di dalam melihat adab ketika kita makan. Ambil yang paling dekat, ya. Ambil yang paling dekat.
Itu yang lebih baik, yang lebih diutamakan. Kemudian makannya tidak usah tergesa-gesa, belum habis kemudian dimasuki lagi. Nah itu juga kurang baik. Kemudian ketika makan tidak usah banyak bicara, ya tidak usah banyak bicara. Berhenti makan sebelum kenyang. Ini yang kadang kita itu masih sulit, ya. Berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita biasanya kenyang sampai nasinya tidak kemakan lagi, itu tidak baik. Makan secukupnya, kalau mau kenyang kita berhenti. Ya, agar apa? Agar tubuh kita itu baik, agar pencernaan kita itu tidak kaget ketika kita itu banyak makanan yang kita berikan. Kemudian menutup dengan minum. Nah, menutup dengan minum ini tujuannya agar memperlancar makanan-makanan yang masih mengendap. Nah, itu agar nanti bisa melancarkan. Kemudian adab sesudah makan, berdoa. Kalau kita melihat di sini anak-anak, mohon maaf ini cetakannya masih salah. Ini yang tertulis di kitab ini adalah doa untuk kedua orang tua yang kemarin minggu kemarin itu anak-anak kerjakan. Nah, itu kan di situ Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doa untuk kedua orang tua yang kemarin anak-anak menjadi tugas. Bagaimana doa yang benar? Sebenarnya di sini sudah ada, Latinnya itu sudah ada. Bahasa Indonesianya sudah benar. Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini adalah doanya. Ya, kalau memang tidak mampu untuk menghafalkan itu, maka sementara memakai bacaan hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah itu kita mencuci tangan kita setelah makan jika perlukan. Kemudian setelah itu kita membersihkan atau merapikan makanan yang ada setelah kita makan itu. Nah, anak-anak jangan pernah lupa, ini menjadi bagian dari pembiasaan kalian yang harus kalian lakukan sebagai pelajar Muhammadiyah. Tugasnya ada dua. Yang pertama adalah orang tua dan anak saling mengingatkan. Ya, orang tua dan anak saling mengingatkan ketika ada di antaranya dia itu yang makan pakai tangan kiri maupun dia itu makan dengan berdiri. Jika itu dilakukan orang tua, maka anak harus mengingatkan. Jika itu dilakukan sama anak, maka orang tua juga harus mengingatkan. Inilah yang namanya pendidikan kita bersama-sama untuk menunjukkan karakter sebagai seorang pelajar Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah anak-anak menuliskan doa ya sebelum makan dan sesudah makan. Itu saja ya, dengan Arab dan artinya. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Pak Billah sampaikan dalam pembelajaran pendidikan Muhammadiyah hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.